Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah dari Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang image akuisisi pada ROI, yaitu translasi, resize, dan rotasi. Oke, langsung saja. Pada kode terdapat mengimport modul OpenCV dan NumPy alias NP, dipersingkat menjadi NP. Selanjutnya pada baris keempat terdapat kode untuk membaca gambar, yaitu dengan variabel image dengan isian modul OpenCV dengan properties unread, dan isian yaitu nama foto, yaitu dengan nama fotonya yaitu cat.jpg. Selanjutnya terdapat CV2 imshow, yaitu untuk menampilkan foto dengan judul foto asli kucing. Dan selanjutnya terdapat CV2 white case dengan parameter 0, yaitu kode di mana si program meminta inputan dari user, yaitu ketika user menginput sesuatu dari keyboard, maka kode di bawah akan dijalankan. Oke. Selanjutnya terdapat kode untuk menentukan tinggi dan lebar gambar, yaitu height dan width dengan isian image.shape untuk mendapatkan nilai dari image, value dari image. Selanjutnya terdapat kode menghitung koordinat titik tengah gambar. Saya memberi nama variabelnya dengan center X dan center Y dengan isian width dibagi 2 dan height dibagi 2. Selanjutnya terdapat menentukan ukuran ROI. Di sini saya mengisinya dengan 500, yaitu 500 pixel tentunya, dengan disimpan di variabel ROI size. Selanjutnya terdapat kode untuk menghitung koordinat kiri atas dan kanan bawah ROI, yaitu X1 diisi dengan center X dikurangi ROI size 2, Y1 yaitu diisi dengan center Y dikurang ROI size bagi 2, dan X2 dan Y2 masing-masing ditambahkan dengan ROI size. Selanjutnya terdapat untuk memotong ROI dari gambar asli menuju ROI, yaitu terdapat variabel ROI dengan isian image Y1 dibanding dengan Y2 dan parameter kedua yaitu X1 banding dengan X2. Selanjutnya untuk menampilkan ROI asli, yaitu yang telah diproses, yaitu dengan CV2 imshow dengan judul ROI asli, dan pada parameter kedua memanggil variabel ROI ini. Selanjutnya terdapat CV2 wait case, yaitu kode yang di bawahnya akan dijalankan ketika user menginput sesuatu atau mengetik apapun dari keyboard. Selanjutnya terdapat masuk ke translasi ROI, terdapat variabel TX dan TY, yaitu untuk pergeseran masing-masing pergeseran horizontal dan vertikal. TX untuk horizontal dan TY untuk vertikal. Di sini untuk horizontalnya saya mengatur atau mengisi dengan 50 pixel dan bergeser horizontal sebesar 50 pixel dan bergeser 20 pixel ke vertikal. Selanjutnya terdapat variabel M dengan isian modul OpenCV nanti dengan properties float 32 dengan isian 1 dan 0, dan TX yang tadi yaitu sama dengan 50 dan 0, kebalikannya 0 dan 1, T dengan isian 20, yaitu untuk matriks translasi. Terdapat di bawahnya variabel trans ROI yang diisinya dengan CV2 warp find dengan properties ROI, yaitu gambar yang telah dipotong dari ROI tadi, dengan shape 1, yaitu untuk mewakili indeks 1 untuk mewakili panjang, dan ROI shape 0 yaitu untuk mewakili lebar.
Selanjutnya terdapat menampilkan ROI yang ditransaksi, yaitu untuk menampilkan pengolahan citra translasi, yaitu dengan cara CPU2 I'm show dengan judul ROI ditranslasi dan memanggil parameter keduanya itu untuk memanggil yang di atas ini, variabel yang diisian yang telah ditranslasi. Dan terdapat CPU2 wait case. Selanjutnya masuk ke rotasi ROI, yaitu terdapat variabel angle dengan isian 30, saya mengisinya 30, yaitu 30 derajat. Selanjutnya terdapat variabel center, yaitu yang tadi ROI shape dengan indeks 1 dibagi 2 dan ROI shape 0 dibagi 2, yaitu untuk pusat rotasinya. Selanjutnya pada variabel M terdapat CPU2 dengan properties get rotation dan dengan parameter center, angle, dan 1.0, yaitu untuk matriks rotasinya. Terdapat variabel ROT, rotasi dan rotasi ROI, variabel rotasi ROI, yaitu dengan isian CV2 warp affine dan ROI dengan parameter ROI M yang tadi, variabel M, dan ROI shapes dengan indeks 1 dan ROI shapes dengan indeks 0. Selanjutnya, untuk menampilkan ROI yang dirotasi tersebut, itu dengan cara memanggilnya dengan CPU2 I'm show dan judul ROI dirotasi. Dan variabel rot dan variabel rot ROI dipanggil juga untuk menampilkan gambar dengan judul ROI yang dirotasi. Dan terdapat CPU2 wait case untuk user menginput sesuatu. Selanjutnya terdapat resize ROI dengan terdapat variabel resize vector. Saya mengisinya dengan 0,75, yaitu untuk kategori resize-nya. Terdapat new width atau lebar baru dan tinggi baru, yaitu terdapat dengan parameter ROI shape 1 dikali resize vector, yaitu dikali dengan 0,75, dan ROI shape 0 dikali dengan 0,75 juga sama. Dan disimpan juga terdapat variabel resize ROI sama dengan CV2 resize yaitu CV2 dengan properties resize dan mempunyai parameter ROI new dan new width dan new height. Selanjutnya terdapat untuk menampilkan ROI yang diubah, yaitu CV2 I'm show terdapat untuk menampilkan dengan judul ROI diubah ukurannya dan untuk memanggil resize ROI. Dan terdapat CV2 wait case, dan selain di bawahnya terdapat destroy a window, yaitu untuk menghapus seluruh modul OpenCV. Langsung saja didemokan. Saya menggunakan dengan IDLE. Nah, dapat dilihat foto sebelum diolah dengan pengolahan citra digital, yaitu seperti ini aslinya. Dan setelah dilakukan pengolahan citra digital, maka selanjutnya terdapat ROI asli yang telah disesuaikan. Nah, selanjutnya ketika saya mengklik selanjutnya, maka terdapat ROI yang ditranslasi, yaitu untuk pergeseran sebanyak tadi 50 pixel dan 20 pixel ke vertikal. Dan selanjutnya terdapat ROI dirotasi, yaitu saya memiringkannya ke kiri sebanyak 30 derajat. Selanjutnya, dan terdapat ROI yang di resize, yaitu diperkecil. Saya memperkecilnya.
Dapat dilihat perbedaannya pada ROI sebelumnya terlihat lebih besar dan pada yang sekarang terlihat lebih kecil. Dan ketika saya mengkliknya lagi, maka seluruh program akan terexit dengan sendirinya karena terdapat cp2 destroy all windows. Oke, kita akan masuk ke image enhancements, yaitu thresholding, inverted, contrast, dan brightness. Oke, langsung saja ke kode. Terdapat import CV2 dan atau modul OpenCV dan import NumPy untuk model NumPy dengan singkatan NP untuk mempermudah. Selanjutnya terdapat IMG, variabel IMG dengan isian CV2 Ambrid dalam kurung cat.jpg, yaitu untuk membaca gambar cat.jpg dan menyimpannya dalam variabel image. Selanjutnya konversi ke skala abu-abu, yaitu untuk mengubah gambar berwarna BGR atau blue green red menjadi skala abu-abu dan menyimpannya dalam variabel gray. Selanjutnya terdapat thresholding, kode untuk thresholding, yaitu menentukan thresh sama dengan 17, yaitu untuk menentukan nilai ambang batas untuk thresholding. Dalam hal ini 127, saya mengisinya dengan 127. Selanjutnya terdapat ret atau RET dan thresh bin, yaitu untuk menerapkan thresholding biner pada gambar gray dengan nilai ambang thresh dan hasilnya disimpan dalam variabel thresh bin. Selanjutnya terdapat CV2 ImShow, yaitu untuk menampilkan gambar thresholding dengan judul thresholding biner, dan terdapat CV2 wait case, yaitu kode di bawahnya akan dijalankan sesudah user mengklik sesuatu pada keyboard atau seperti itu. Selanjutnya untuk inversi gambar, terdapat inverted dengan variabel inverted. Terdapat variabel inverted dengan isian atau value 255 dikurangi dengan gray, yaitu untuk membalikan nilai pixel gambar gray. Hasilnya adalah gambar negatif dari gambar asli disimpan dalam variabel inverted. Selanjutnya terdapat CV2 ImShow dengan judul inversi dan inverted, yaitu untuk menampilkan gambar inverted dengan judul inversi. Selanjutnya terdapat CV2 wait case no, yaitu untuk mendukung penekanan tombol untuk melanjutkannya. Oke, selanjutnya untuk menyesuaikan kontras, terdapat alpha sama dengan 1,5, yaitu untuk menentukan nilai alpha untuk menyesuaikan kontras. Di sini saya mengisinya dengan 1,5. Dan terdapat variabel kontras adjusted, yaitu CV2 add, maaf kalau saya salah bacanya, yaitu add weighted dengan parameter gray alpha 0, 1 dikurang alpha dan 0, yaitu untuk menambahkan bobot pada pixel gray berdasarkan nilai alpha dan menyimpan hasilnya dalam variabel contrast adjusted. Dan selanjutnya untuk menampilkan gambar dengan kontras yang disesuaikan, yaitu kontras yang disesuaikan terdapat CV2 ImShow dengan judul kontras disesuaikan dan CV2 wait case dengan parameter 0 dan destroy all windows. Ketika setelah wait case dijalankan, maka model OpenCV akan keluar semua. Oke, dapat dilihat pada image enhancement thresholding, terdapat foto kucing tadi yang telah diolah dengan pengolahan citra. Hanya terdapat warna hitam dan putih saja untuk thresholding. Dan selanjutnya terdapat inversi, yaitu seperti ini. Dan selanjutnya
untuk kontras yang disesuaikan seperti ini. Dan kita dapat mengubah atau menambahkan value-value sesuai untuk menyesuaikan kontras yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke image filtering, yaitu median blur, Gaussian blur, dan sharpening. Oke, langsung saja pada kodenya. Terdapat input CV2 ya, dan input NAPI seperti biasa. Dan selanjutnya terdapat kode untuk membaca gambar flower JPG dan disimpan pada variabel image. Dan terdapat head, width, dan underscore sama dengan image.shape, yaitu untuk mendapatkan tinggi, lebar, dan jumlah channel gambar dan menyimpannya dalam variabel terpisah. Selanjutnya terdapat untuk menghitung koordinat titik tengah yaitu dengan center X dan center Y masing-masing dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk menentukan ukuran ROI yaitu saya menentukannya dengan jumlah 600 pixel dan disimpan pada variabel ROI size. Selanjutnya menghitung koordinat kiri atas dan kanan bawah atas yaitu dengan cara X1 dengan isian center X dikurangi roll size dibagi 2 dan sama juga Y1 sama dengan center Y dikurangi roll size dibagi 2 dan X2 sama dengan X1 ditambah roll size ROI size dan Y2 yaitu isiannya Y1 ditambah dengan row size. Oke. Dan selanjutnya terdapat kode untuk memotong ROI dari gambar, yaitu pada kode di bawah ini yaitu ada kode untuk memotong bagian gambar yang ditentukan oleh koordinasi ROI dan menyimpannya dalam variabel ROI. Selanjutnya terdapat median blur dengan size yang berbeda. Saya menampilkannya dengan 3 inputan atau 3 output 3 gambar agar dapat melihat perbedaannya. Terdapat masing-masing median blur 5, 7, 8 dengan CV blur yang berbeda-beda. Yang kelima dengan isian 5, yang 7 dengan isian 7, dan yang ke-9 dengan isian 9,9. Yaitu untuk menerapkan filter blur pada gambar ROI dengan kernel size atau size dikali size, kernel size. Kernel size yang berbeda yang dicoba yaitu 5 kali 5, 7 kali 7, dan 9 kali 7. Dan hasilnya akan ditampilkan pada 3 gambar ini. Selanjutnya Gaussian blur. Gaussian blur juga saya sama, yaitu menampilkan 3 output yang berbeda untuk melihatkan hasilnya, untuk memperlihatkan perbedaan hasilnya. Yaitu untuk pada kode ini CV2 Gaussian blur dengan parameter ROI 5,5, 7,7, dan 9,9, yaitu untuk menerapkan fitur atau filter Gaussian blur pada gambar ROI dengan kernel size dan parameter sigma yang mengatur penyebaran blur. Ya, seperti itu. Selanjutnya terdapat sharpening dengan delta yang berbeda. Di sini terdapat variabel sharpening 1, 2, dan 3 yang di dalamnya terdapat masing-masing edge third, CV2 edge third, yaitu untuk melakukan penjumlahan terbobot antara 2 gambar. Kedua gambar. Dan di sini saya men-setnya dengan ini 1, 2, dan 3 perbedaannya. Oke, langsung saja pada demonya.
Untuk mean blur dapat dilihat untuk mean blur 5x5 foto masih terlihat sedikit jelas, tapi terdapat ada blur-blurnya sedikit ya, dan masuk ke 7x7. Mean blur semakin terlihat blurnya, berbeda dengan 5x5, dan mean blur yang 9x9 dapat dilihat blurnya semakin ngeblur. Selanjutnya terdapat gradient blur dengan case size 5x5 dan 0,0. Dapat dilihat pada 5x5 foto flower terlihat blur dan pecah gambarnya. Dan selanjutnya pada 7x7 dapat dilihat blurnya semakin pecah. Dan 9x9 ya, blurnya pecah. Selanjutnya terdapat sharpening delta 1. Dapat dilihat blur pada sharpening delta 1, yaitu terdapat blur ya dan dengan noise pada gambar. Dan pada delta 2 noise-nya semakin tinggi, semakin jelas. Dan pada sharpening ketiga, delta ketiga, noise-nya dapat dilihat sangat pecah ya. Dan berbeda dengan delta 1 dan delta 2, delta 3 dapat terlihat dengan jelas, noise-nya sangat terasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.